Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehan Patradara dari kelas 10 PP. Saya ingin menjelaskan dan menceritakan tokoh yang menginspirasi saya, yaitu Nikola Tesla. Nah, Nikola Tesla ini siapa sih? Nikola Tesla itu adalah sang penemu, banyak lah pokoknya. Tapi yang paling terkenal adalah sang penemu listrik AC. Seorang penemu ini bisa juga seorang penemu yang dilupakan pada saat masa tuanya. Banyak orang bisa sebutkan itu, dan saya akan menceritakan dari awalnya dulu. Awalnya itu ia lahir pada tanggal 10 Juli 1856 di negara Kroasia, dan ia itu merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Nah, berkat bimbingan orang tuanya, Nikola Tesla ini menjadi anak yang berpendidikan dan serta anak yang tertarik pada sains, terutama di bidang kelistrikan. Dia sangat tertarik dengan saat bersekolah, gurunya itu dibuat kagum olehnya karena dengan kejeniusannya dalam bidang matematika, sains, dan terutama bidang kelistrikan itu juga kan. Hingga saat universitas juga. Namun pada saat di universitas ini Nikola Tesla ini saat tahun kedua, sayangnya dia kecanduan berjudi gitu. Makanya itu yang membuat ia tidak fokus dan ia gagal dalam universitasnya. Dan di tahun yang sama juga bapaknya itu meninggal. Dan akibat kondisi itu, paman-paman ini bilang pada Nikola Tesla bahwa gak usah lah ngapa-ngapain, mending kamu kuliah lagi gitu. Dan ia mau kuliah lagi dan mendapatkan wisudanya lah. Dan dia bekerja di perusahaan pertamanya. Dan bosnya ini terkagum-kagum dengannya karena kinerjanya yang sangat bagus, dan dia menyarankan untuk bekerja sama dengan Thomas Alva Edison. Nah, tahu kan Thomas Alva Edison itu siapa? Thomas Alva Edison ini seorang penemu bola lampu, dan mereka berdua ini, Nikola Tesla dan Thomas Alva Edison ini sama-sama saling mengagumi. Namun itu tidak bertahan lama. Mereka terlibat dalam dua persaingan perbedaan pendapat, yaitu dalam konsep sih. Konsepnya itu adalah konsep arus listrik DC dan arus listrik AC. Arus listrik DC ini dari Thomas Alva Edison, dan arus listrik AC ini berasal dari Nikola Tesla. Nah, Thomas Alva Edison ini tidak mau hak paten arus listrik DC-nya ini tercoret atau terlupakan gitu. Jadi dia nggak mau menanggapi konsep baru dari dari Nikola Tesla ini. Akibat dua perbedaan tersebut, Nikola Tesla sampai resign loh dari bekerja sama dari perusahaan Thomas Alva Edison, dan dia nekat membuat perusahaannya sendiri. Dan pertamanya sih gagal, tapi keduanya ia bisa bangkit kembali setelah perusahaan yang pertamanya gagal. Yang keduanya ini berhasil karena dia memamerkan sebuah penemuan barunya, yaitu motor induksi atau motor listrik. Dan salah satu yang membuat tertarik itu salah satu pebisnis terkenal, yaitu Westinghouse. Nah, Nikola Tesla dan Westinghouse ini akan bersaing sengit dengan Thomas Alva Edison. Pada saat kejadian, Thomas Alva Edison ini menjelek-jelekan arus listrik AC, tapi yang bagusnya itu dari Nikola Tesla dan Westinghouse tidak memerdulikan itu. Itu patut dicontoh ya, karena tidak usah buang-buang waktu hal yang nggak berguna seperti itu. Tidak usah melabrak Thomas Alva Edison seperti itu juga. Dan mereka lebih senang mengembangkan bagaimana caranya untuk bisa mengatasi masalah yang dikeluarkan oleh Thomas Alva Edison itu. Dan pada saat ada pameran terbesar di Kolombia, si Nikola Tesla dan Westinghouse menjelaskan tentang penemuan barunya, yaitu arus listrik AC. Dan dia dipilih untuk mengerjakan mega project untuk membuat pembangkit listrik bertenaga air yang akan dibuat di air terjun Niagara nanti. Dan rupanya Thomas Alva Edison dipilih, tapi malah Nikola Tesla. Jadi di The War of Currents ini, tadi warnya itu dinamakan War of Currents. Nah, The War of Currents ini yang dimenangkan oleh Nikola Tesla. Dan pada saat masa tuanya, ia akan mendirikan laboratoriumnya sendiri dan bisa menghasilkan 300 penemuan terbarunya. Dan namun saking sibuknya, ia itu lupa melegalkan secara hukum atau mendapatkan hak patennya secara hukum. Jadi pada saat itu
sayangnya laboratoriumnya itu terbakar. Jadi catatan-catatannya, semua penemuannya terbakar hangus. Ya, jadi begitu. Semua ide-idenya itu sia-sia jadinya. Dia juga nggak bisa mendapatkan hak patennya, nggak bisa. Dan ada satu sebenarnya penemuan radio itu ditemukan oleh Nikola Tesla, tapi dalam sejarah kan yang mendapatkan hak patennya itu adalah Marconi, seorang penemu radio, ya gitu. Tapi sebenarnya menemukan duluan, ide cermelangnya duluan itu adalah Nikola Tesla. Tapi dia belum sempat mendapatkan hak patennya. Yang mendapatkan hak paten duluan adalah yaitu Marconi. Dan pada saat 50 tahun menjelang akhir hayatnya, di akhir masa tuanya, ia nggak bisa melanjutkan penemuannya lagi akibat ya finansialnya, terus juga kondisi fisiknya dan mentalnya juga. Dan pada saat umurnya 86 tahun ia meninggal dunia pada tanggal 7 Desember 1943 di penginapan hotel. Oke, itulah pembahasan singkat tentang Nikola Tesla. Saya terinspirasi dengannya akibat sikap-sikapnya, dia bagaimana ia menyikapi tentang masalah-masalah, terus juga bagaimana ia berteman dengan Westinghouse. Ada saat cerita di Westinghouse itu kan perusahaannya bangkrut, tapi Nikola Tesla ini mau membantunya dan siap menjalani dan menjaga perusahaan bersama-sama. Jadi bukan atasan atau bawahan lagi, tapi secara kawan lah. Jadi susah mencari teman seperti ini menurut saya. Terus juga Nikola Tesla ini cemerlang lah, jenius, dapat menghasilkan 300 penemuan. Tapi sayangnya itu ia lupa ya melegalkan hak patennya, mendapatkan hak patennya. Jadi bisa dibilang walaupun dia pada masa akhir-akhirnya itu sangat sulit dan susah, dan bisa dibilang ilmuwan yang dilupakan sih, tapi pada saat dia menciptakan penemuan-penemuan itu, saya merasa bangga bahwa ia itu ada, dan saya akan selalu mengenang jasa-jasanya. Dan berkat Nikola Tesla ini ya gitu, kita tidak bisa ada lampu ini mungkin akan lama berkembang, terus juga alur listrik AC mungkin akan lama berkembang juga. Dan berkat dia ya semua itu ada, kayak mesin, misalnya mesin lampu neon, mesin turbin, mesin X-ray, itu semua beliau yang menciptakan. Jadi menurut saya beliau itu salah satu penemu yang membuat saya terinspirasi dengan banyak penemuan-penemuan lainnya. Sekian, terima kasih sudah menonton saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.